Ada yang unik teman-teman sahabat Besti, beda dengan kampung yang lain. Kampung Lebak Nangka, Desa Bangunjaya ini berada di banyak sekali sungai-sungai yang mengalir di depan rumah masing-masing ya. Jadi identiknya, ikoniknya kampung ini tuh sangat berdekatan langsung dengan sungai-sungai yang mengalir, yang nantinya ini langsung bisa menuju ke tempat destinasi wisata Curug Cikondang yang berada nggak jauh dari kampung ini tuh sekitar 3 kilo ya kalau nggak salah. Ada dua bagian teman-teman sahabat Besti wilayah kampung Lebak Nangka ini yang saya berdiri sekarang itu berada di wilayah kampung Lebak Nangka 2 yang dimana yang satunya tadi di seberang sana. Nanti saya akan coba ekspos ke sana ya, ekspos. Tapi yang bikin perhatian ini adalah jembatannya yang baru sekali. 3 tahun yang lalu saya kesini tuh masih di sini tuh masih terbuat dari bahan bambu. Ini baru beberapa bulan kayaknya ya. Dari awal kita kesini, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan langsung menyusuri jalan galangan sawah. Tapi ini bisa roda 2 ya. Di sini mah yang ikoniknya itu udah dicor sahabat Besti. Sampai dengan nanti ke sana lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan di sana sahabat Besti harus tahu di sana ada yang lebih ikonik. Makin ke sana rumah-rumah warganya makin ikonik dan tempat-tempatnya makin indah. Jarang sekali ditemui di kampung-kampung yang lainnya ya. Sebagian keindahan alam yang menuju ke tempat wisata destinasi Curug Cikondang. Awal mulanya dari sini teman-teman sahabat Besti ya. Lumayan jernih airnya, kalau kita berenang itu nggak bakalan bikin gatal-gatal. Semegah ini, tapi saya belum melihat warga-warga kampung sini ataupun pendatang yang mancing. Sayang sekali ini. Kayaknya ikannya itu cukup lumayan besar-besar dan melimpah ya kayaknya. Kalau kita lihat dari atas, aduh, air sejernih ini tapi nggak ada yang mancing. Dianggurin ini mah ya. Yap, pertama kita langsung ke sini itu disuguhi dengan pemandangan pesawahan yang cukup luas. Namun yang bikin unik di sini itu ada rumah-rumah yang agak terpencil ya. Seperti ini contoh, ini kan ada 2 atau 3 rumah tapi jauh dari tetangga juga. Kalau saya melihat ke arah sana, di sana juga ada rumah. Tuh teman-teman sahabat Besti. Di sana juga itu rumah ada 2 kalau nggak salah ya, di atas. Lumayan aja kalau dari sini mah. Dan kalau warga di sini kata nanti ini bisa jalan motor ya. Waduh, super bisaan nih kalau jalan sini ya. Makin ke sana suasananya makin beda, nuansa kampungnya makin terasa. Dan nuansa dinginnya itu mulai kerasa sekali ya, menandakan bahwa kampungnya sangat-sangat super adem, ayem, agak lumayan bebas dari polusi. Semakin jauh melangkah, nuansanya semakin sepi ya, karena minim warga di sini. Kecuali kalau kita tambah sana itu mungkin rumah-rumahnya nambah banyak. Tapi di sini mah hanya ada 4, 5 ataupun 6 rumah yang saya hitung. Seberang sana itu rumahnya mewah-mewah ya, walaupun agak sedikit di tengah sawah. Lanjut teman-teman sahabat, kawan-kawan, kita langsung menyusuri aja. Vlog kali ini sangat menarik ya, karena ini nuansanya warganya banyak, namun kebanyakannya mungkin di kebun ya. Jadi kalau di rumah masing-masing susah untuk dijelasin karena kebanyakan rumahnya kosong, kayaknya tuh dari luar ya. Padahal mungkin banyak sekali warga kalau sore ataupun menjelang maghrib.
Nah, di sini juga rumahnya kayak kosong ya. Namun mungkin ini ada pemiliknya. Belum cangkul sawah ke sini mah ya, beda sama di tempat kampung halaman saya. Kalau di situ udah tandur, tapi di sini mah masih jarang yang tandur ya. Sampailah kita ke tempat di mana ini mungkin terpisah Lebak Nangka 3 ya, karena ada jembatan yang hijau. Mungkin ini beda kampungnya, itu namanya beda lagi, tapi ini semuanya keseluruhannya kampung Lebak Nangka ya. Nggak habis pikir ya saya, jadi ada kampung senyaman ini, walaupun agak sedikit dekat ya dari wilayah pusat desa, agak sedikit dekat dari sini, nggak jauh. Sebelum ke kampung yang tadi, kita coba aja lihat-lihat. Nggak afdol kalau kita vlognya nggak maksimal ya teman-teman sahabat, nggak melihat wilayah-wilayah ataupun warga-warganya lagi beraktivitas apa di kampung ini. Soalnya sejauh tadi ya, dari tadi saya berjalan itu susah untuk ketemu sama warga-warga yang notabene lagi kerja di sawah. Jalan motor ini kayak enak ya. Sungainya itu, aduh, ini mah dianggurin sama tukang mancing ya. Nanti jalan yang jembatan itu tepatnya langsung ke tempat arahnya ke sana. Jadi ke warga-warga yang berada di sana. Makin ke sini tuh makin nanjak. Oh ya, ini pesawahannya ya kan. Ya menurut saya juga beda-beda. Mungkin di sini juga sama seperti tempat halaman saya tuh. Kadang ada yang tandur, kadang ada yang ngebajak sawah. Dari sini juga contohnya ini pesawahannya beda ya, padinya tuh. Masya Allah, cuma ada 2 rumah yang tadi saya penasaran ya kesini. Dari bawah hanya ada 2 rumah, benar sekali. Yang tadi dari arah sana tuh, tadi di bawah ada rumah yang 2 lantai ya. Waduh, penasaran kalau malam seperti apa, soalnya rajin ya warga-warganya. Malam-malamnya banyak mungkin warga-warga mau ke warung ataupun mau berkunjung ke warga-warga yang lain, itu jalan kaki. Jadi kalau malam penerangannya cukup bagus. Mendung
Wah, kolam ikannya Masya Allah banyak sekali. Ikan-ikan yang beda ya. Ada merah, ada pink mungkin ada. Nah, ada lagi teman-teman sahabat. Ini salah satu bagian dari rumah-rumah yang berdekatan langsung dengan sungai yang mengarah ke Curug Cikondang. Aduh, kalau ngopi di sini tuh sambil ngelamun ya di Sunda. Siapa yang nggak betah coba kalau kita tuh main-main di kampung ini, serasa nuansa alamnya itu masih kerasa dan masih asri terjaga sekali. Seperti biasa kalau warga-warga beraktivitas itu sering lewat jembatan yang terbuat dari bahan bambu ya. Ini ikonik sekali, sangat jarang apalagi di kota-kota besar. Kota Cianjur juga udah jarang ya. Kalau di Cianjur Selatan tuh masih ada teman-teman. Sama ya seperti di kampung halaman saya, di sini juga membajak sawah itu. Jalannya itu, waduh, ini Masya Allah. Nostalgia ya, serasa nuansa tahun 90-an. Namun rumahnya nih yang bikin kagum ya, walaupun ya serasa di pedesaan, namun kebanyakan tuh rumahnya mewah-mewah teman-teman sahabat. Kalau rumahnya berdekatan langsung dengan sungai itu ada plus minusnya ya. Kalau minusnya kita itu takut apabila hujannya terlalu besar. Jadi kalau plusnya itu di mana musim kemarau itu nggak akan kesusahan air. Sama seperti di kampung halaman saya, itu kebanyakan sekarang lagi musim cangkul sawah. Ada padinya yang udah besar juga ya. Aduh, ini mah auto betah. Kalau saya tuh mungkin nginep di sini walaupun saya juga dari kampung pelosok, namun ini kampungnya beda dengan kampung yang lainnya. 101 mungkinnya kalau di wilayah Jawa Barat ataupun di Kecamatan Campaka itu, waduh. Buka pantonya, buka pintu dari rumah auto bisa langsung menikmati alam pemandangan yang lumayan indah. Sungainya aduh yang mengalir cukup jernih sekali.
kayak paralon ya buat ke WC warga mungkin. Nah, kalau mau ngebangun warga sini mungkin ini dari bawah dari sungai ya. Jadi nggak perlu beli ke kota ya. Babatuan itu mau permanen, mau rumah permanen ataupun bangun yang lain itu cukup ngambil dari sungai kayaknya ini. Batu bagus ini. Ternyata dari tadi saya berkeliling sawahnya nggak ada air, ternyata sengaja dibuang ya teman-teman sahabat. Ini bekas apa nih kira-kira? Air MCK kah atau apa ya? Kolam pagarna diinyakeun ya. Ada lagi nih jembatan yang terbuat dari bahan bambu ya. Lebih unik dari yang tadi pertama saya lewati ini. Karena bapak ieu meni luhur kieu aya hama kumaha? Oh, nya sero. Seroknya. Pemiluhur mah teu tiasaeun. Berarti teu tiasa naik serok mah nya. Jadi inilah dari sininya teman-teman yang ke wilayah Curug Cikondang. Di awal mulanya dari sini di sini. Rumahnya cukup jelas kalau saya lihat dari sini. Aduh, di bawah ada sungai, terus di atasnya tuh rumah-rumah warga. Aduh, ikoniknya ini luar biasa.